Radio Satu Merdeka Mataram Belah ya, buat ringan satu semuanya dan juga buat adik-adik SMK Negeri 1 Cisarua ya, masih di sini bareng Putra di acara Satu Dalam Pendidikan. Ayo kita belajar di satu ya. Dan juga kita akan melanjutkan kembali materi selanjutnya setelah tadi ada materi VMKR ya yang diberikan oleh Pak Herdi dan juga Pak Hanif. Di sini sudah hadir ada dua guru, yang satu cantik, yang satu cakep ya. Di sini ada Pak Jai. Apa kabar Pak Jai? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, ini salah satu guru SMK yang paling Putra kenal. Dan juga di sini juga sudah ada Ibu Tias kembali ya. Ibu Tias, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, oke, pertemuan yang kesekian kali ya. Betul. Kita belum bisa juga bertatap muka dengan adik-adik. Semoga secepatnya kita sama-sama berdoa ya. Semoga secepatnya Amin, bisa amin, ya Rabbal alamin. kegiatan belajar mengajar seperti biasa, seperti Sedia kala. Sedia kala, betul ya. Oke, dan juga seperti biasa ya, materi yang akan diberikan oleh Ibu Tias di sini dan juga oleh Pak Jae, yaitu adalah materi dari pelajaran PPKN ya. Dan juga yang akan diberikan materi kali ini adalah penegakan hukum, betul? Pak Jae? Betul sekali. Ya. Oke, dan juga buat renyang satu semuanya, buat adik-adik di rumah juga selamat mendengarkan dan juga simak tentunya pelajarannya secara baik-baik agar bisa dipahami oleh kalian semuanya di sana ya. Buat adik-adik dan juga buat renyang satu semuanya yang berada di rumah, selamat mendengarkan. Dan juga buat Pak Jaya, buat Bu Tias, silakan untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita untuk kelas 12 khususnya Khusus ya, kelas 12, betul. Ya, kita akan memasuki bab kedua mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia nih. Jadi apa sih itu hukum, bagaimana penegakannya dan sebagainya, itu akan kita bahas hari ini ya Pak. Betul. Nah, perlindungan hukum sendiri dimaknai sebagai adanya upaya secara sadar nih untuk setiap orang maupun lembaga pemerintahan swasta bertujuan untuk mengusahakan pengamanan dan penguasaan dan pemberian kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Betul, ya. Di samping itu anak-anak, sebelum ke materi, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, baik itu di rumah, di perjalanan, atau mungkin lagi di di kegiatannya. Selamat mendengarkan. Ini khusus untuk kelas 12 ya, mulai dari jurusan TKR, RPL, perhotelan juga perkantoran. Selamat mendengarkan. Dan nanti juga di akhir, apabila ada rekan-rekan semua para peserta di kelas 12 yang ingin bertanya, bisa langsung saja me-WhatsApp secara pribadi, baik bisa ke saya atau misalkan langsung ke Bu Tias, atau bisa langsung di channel YouTube-nya, di kolom komentar bisa langsung memberikan pertanyaannya. Baik, untuk pertemuan ini saya pribadi dengan Bu Tias akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tadi sudah dikatakan bahwa penting sekali bahwa hukum ini harus dilindungi juga ditegakkan di negara kita tercinta ini ya. Apabila tidak ada hukum, apa jadinya Indonesia ini kan? Ya, sementara payung kita ini sudah jelas, ada Undang-Undang Dasar juga Pancasila, seperti itu Bu Tias. Sedikit mengenai perlindungan hukum. Jadi menurut Andi Hamzah ini Bu Tias dikatakan bahwa perlindungan hukum ini dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan juga swasta yang bertujuan untuk apa? Untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, juga pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Jadi kemarin kan hak asasi sudah dibahas ya Bu Tias? Iya betul. Hak dan kewajiban juga sudah begitu. Silakan Bu Tias. Ya, fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi kepentingan manusia. Jadi semua manusia itu pasti punya kepentingan, entah itu untuk bertahan hidup, mencari nafkah dan sebagainya. Itu manusia itu masing-masing punya kepentingan. Kalau tanpa adanya hukum, maka kepentingan itu akan seenaknya gitu ya Pak. Ketika misalnya tidak ada hukum, korupsi akan merajalela, tidak ada sanksi, Betul. tidak ada hukuman, sehingga akan seenaknya gitu, dan jadinya itu akan acak-acakan gitu ya Pak. Iya, betul. Tatanan hidupnya itu. Lalu suatu ketentuan hukum mempunyai tugas yang pertama itu menjamin kepastian hukum bagi setiap masyarakat gitu. Jadi ada asas yang dihukum itu, ada namanya asas legalitas. Ada hukum maka ada aturan. Ada aturan maka ada hukum. Jadi ketika hukumnya tidak ada, maka aturan itu tidak bisa dijalankan gitu ya. Iya, kembali kepada sifat hukum ya, karena hukum itu kan bersifat mengatur dan juga memaksa Bu Tias ya.
Iya, betul sekali. Jadi ketika misalnya undang-undangnya tidak ada, maka tidak bisa hukum berjalan gitu. Jadi harus ada dulu hukum yang pastinya. Dasar kepastian hukum ya. Iya, betul. Baru undang-undangnya ada dan kita bisa menjalankannya gitu. Lalu yang kedua itu menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan dan kebenaran nih Pak. Jadi hukum itu harus real gitu, tidak ada manipulasi, tidak ada permainan seharusnya. Jadi real kebenarannya itu ada di hukum gitu, mencerminkan kebenaran, keadilan gitu. Tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, itu seharusnya tidak boleh. Tidak pandang bulu ya, iya, Bud ya. tidak boleh. Sesuai dengan asas keadilan juga ya. Iya, betul sekali. Jadi adil itu bukan berarti sama rata juga, tapi kita harus melihat dulu. Jadi hukum itu harus melihat, merasakan, dan menimbang gitu. Yang mana nih yang adil. Lalu yang ketiga itu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri, atau kalau bahasa Belandanya itu Eigenrichting Pak. Anak-anak sekarang nih kan suka ikut-ikutan, kita serang yuk sekolah sebelah. Nah, itu juga salah satu main hakim sendiri. Terus kalau misalkan ada di masyarakat nih ada yang ketahuan maling misalkannya atau nyolong ayam 1 ekor lalu dihakimi secara instan di situ, itu kan perbuatan yang melanggar hukum juga. Seharusnya karena tidak boleh, kita harus ya namanya juga hukum kan harus ditegakkan, jangan sampai kita main hakim sendiri. Semena-mena lah terhadap tersangka atau misalkan lebih baik kita harus bawa dulu ke pihak yang lebih berwajib lah. Iya, jadi ada jalurnya gitu ya. Tidak ada langsung prosedur. tidak langsung menghakimi di situ. Lalu ada unsur-unsur pelindungan hukum nih Bu Tias. Jadi unsur-unsur pelindungan hukum itu ada 4 anak-anak ya. Silakan saya tekankan apabila kalian sedang di rumah lagi tulis atau sudah mempersiapkan alat tulisnya, hal-hal penting bisa langsung ditulis saja ya anak-anak. Ini ada unsur-unsur pelindungan hukum, ada 4. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kita kan punya asas praduga tak bersalah. Jadi kalau misalkan warga sudah misalkan menjadi tersangka, masih ada asas praduga tak bersalah sebelum hakim membuktikan ya, di situ waktunya membuktikan. Betul. Lalu ada jaminan kepastian hukum. Selanjutnya berkaitan dengan hak warga negara, juga adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Sanksi di sini bisa berupa denda, kurungan, bisa juga kurungan dan denda ya. Bisa double ya. Bisa double. Nah, salah satunya seperti itu. Lalu ada proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga hukum. Nah, ini berikut saya paparkan beberapa contoh macam-macam perlindungan hukum. Kita mulai dari asas landasan hukumnya dulu nih. Ada perlindungan hukum terhadap konsumen. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Iya betul. Kalau konsumen sendiri kan kita itu biasanya jual beli nih Pak. Udah hal lumrah gitu dalam ya. kehidupan sehari-hari ya. Iya. Nah, ternyata secara tidak langsung kita juga ada undang-undangnya ketika misalnya ada payung hukumnya ya Bu. Iya betul. Ketika jual beli nih misalnya di aplikasi gitu. Kita kan memasukkan identitas, di situ ada aturan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 betul. Identitas kita harus dijaga. Jadi penjual itu tidak boleh membocorkan identitas kita selaku konsumen ya. Iya betul. Jadi walaupun kita memasukkan identitas seperti di bank kita memasukkan identitas, tapi identitas kita itu harus dijaga. Kalau misalnya bocor, maka itu bisa kita bisa menuntut ya ke pihak penjual atau produsen ya. Iya, tiba-tiba misalnya ada yang tahu tanggal lahir dan sebagainya, itu seharusnya tidak boleh gitu. Jadi kita bisa mengajukan ke kepolisian untuk mengusut kasus tersebut gitu. Tapi kadang-kadang yang saya rasakan kalau misalkan kita menginput data nih, misalkan ke salah satu jual beli online itu kadang-kadang tanpa kita sadari akan masuk dari link-link jual online yang lain. Misalkan kita ke satu pihak, tapi pihak lain suka masuk nih. Kadang-kadang tiba-tiba data kita ada SMS gitu ya. Tiba-tiba ada SMS. Ya betul sekali. Berarti itu di Indonesia itu masih kurang sekali pengawasan tentang konsumen ya. Iya, konsumen ini masih harus diperbaiki gitu ya. Betul. Lalu ini ada juga perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual nih. Biasanya tentang hak cipta ya Bu Tias ya. Betul. Ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Juga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.
juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, hak paten ini ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tentang pelindungan varietas tanaman ini juga diatur ya. Jadi kalau misalkan yang punya hak cipta nih buat desain segala macam, segera daftarkan. Bila tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contoh plagiat ya. Misalkan hak cipta kita di apalagi ditiru ya oleh Indonesia pihak itu lain. biasanya sering meniru gitu ya, suka meniru. Kayak misalnya saya pengen membuat brand baju misalnya, tapi mereknya sama kayak luar negeri, Adidas misalnya. Nah itu juga kita harus hati-hati karena mungkin Adidasnya tidak suka dan bisa dibalikan menyerang ke kita gitu ya. Makanya jangan sekali-kali meniru gitu ya. Baiklah punya kreativitas sendiri. Kalau sudah jadi nih kreativitas kita, apa salahnya kita daftarkan ke hak cipta atau misalkan hak paten agar apa kita dilindungi ya. Iya betul. Seperti itu. Jadi tidak disalahkan ketika terjadi ada nama yang sama. Dan kita punya surat dari Kementerian Hak Ciptanya, mungkin kita sudah diakui bahwa kita sudah membuat sebuah karya seperti itu. Juga ini ada varietas tanaman ya, bisa juga misalkan ada adik-adik nih ya yang di rumahnya suka membuat eksperimen tanaman, bisa juga didaftarkan agar varietas tanamannya dilindungi secara undang-undang. Tanaman jenis baru mungkin ya. Misalkan kawinan dari tanaman A dan B jadinya ini misalkan yang sekarang lagi booming nih. Tanaman hias itu lagi booming. Lagi booming tanaman varigata, monstera, istilahnya kan aneh-aneh kan. Iya betul. Lalu ada juga ini tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ini sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum, Bu Tias nih. Hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai aspek macam kehidupan ya, Bu Tias. Ya betul sekali. Jadi hukum itu ketika aturan itu sudah sah nih, misalnya hari ini, besok itu harus sudah berjalan gitu. Walaupun mau masyarakatnya tahu atau tidak, harus berjalan gitu. Apalagi sudah diundangkan. Iya, apalagi kan kalau di daerah sini itu masih, mohon maaf ya, masih ada yang mungkin belum tahu undang-undangnya seperti apa. Seperti misalnya hal yang simpel, misalnya motor nggak pakai lampu gitu ya, nggak dinyalain lampunya. Padahal itu sudah ada undang-undangnya ya. Rata-rata alasannya adalah, maaf Pak, saya nggak tahu kalau undang-undangnya ada gitu. Padahal udah lama itu. Iya. Sementara sifatnya itu mutlak tadi ya, jadi tidak boleh mengatakan tidak tahu gitu. Ya betul. Lalu tegaknya keadilan nih, mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara sesuai dengan sila kelima ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya betul. Tadi yang kata sulit tapi ya. Tapi kadang-kadang menegakkan keadilan itu sangat sulit sekali. Yang kita tahu sekarang kan lagi ramai itu tentang COVID ya, tentang pencegahan COVID. Sementara di pasar kita dilarang, sekolah juga tidak boleh, tapi ketika ada kampanye pilkada, nah itu rame-rame itu kan jadi sorotan lah, ironi. Takutnya itu ketika krisis ini seharusnya tidak ada ditunggangi oleh politik dan sebagainya gitu. Nah, itu ya. Jadi harus mengutamakan kepentingan umum dulu nih, masyarakat dulu yang dipentingkan. Lalu mewujudkan keperdamaian dalam kehidupan di masyarakat, tentu ini harus dilaksanakan ya. Kalau kita sudah damai, pasti kita nyaman hidup di lingkungan masyarakat. Apabila sebaliknya, kalau misalkan terjadi banyak konflik nih Bu Tias, permusuhan, perpecahan misalkan di lingkungan masyarakat antar tetangga misalkan, pasti kan kita hidup tidak akan nyaman. Karena kita itu sebagai manusia itu pasti tidak luput dari konflik, pasti ada. Pasti walaupun dalam hal keluarga sekalipun pasti konflik itu akan terjadi. Nah, di sini fungsinya hukum. Jadi agar damai walaupun berkonflik tapi tetap berakhir dengan damai gitu. Happy ending ya. Iya betul. Kayak drakor gitu, selalu happy ending. Selanjutnya ini menurut Surjono Sukanto, ini pakar sosiologi sebetulnya Surjono Sukanto ini ya, tapi di dunia civic juga beliau berpendapat bahwa keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum ini bergantung pada beberapa faktor yang menurut Surjono Sukanto ya. Jadi para siswa yang sedang di rumah apabila ingin menulis intisarinya yang bisa langsung disimak saja dan juga ditulis. Jadi menurut Surjono Sukanto ini keberhasilan proses perlindungan hukum ini ada 5. Yang pertama ini hukumnya. Maksudnya adalah harus sesuai dengan ideologi negara. Pembuatan undang-undang sesuai dengan kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Jadi undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Seperti sekarang kan ada undang-undang yang lagi ramai itu undang-undang
Omnibus Law Iya, betul. tentang cipta kerja ya, Bu Tias. Iya, jadi ada sistem kontrak kerja dan sebagainya, semuanya diatur di situ. Cuman yang harus digarisbawahi adalah kata-kata kebutuhan dan kondisi masyarakat harus sesuai gitu. Sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat Iya, saat ini ya, Bu ketika Tias? sekarang lagi misalnya pandemi, ekonomi tidak berjalan, maka pasti yang dibutuhkan itu kebijakan soal ekonomi, Betul. bagaimana Solusi terbaik dari pemerintah Iya. ya. Sementara kalau misalnya kita memaksakan untuk tentang omnibus law dan sebagainya, saya rasa itu belum terlalu tepat, dibutuhkan gitu. belum ya. tepat saatnya. Iya, jadi ada hal-hal yang penting dulu yang mana nih yang harus didahulukan gitu. Gitu. Terus yang pertama juga ada sesuai ideologi nih, Pancasila nih. Pancasila. Jadi ketika DPR itu membuat aturan itu tidak boleh melenceng dari aturan Pancasila. Misalnya kata DPR tuh, udahlah kita meniru undang-undang Amerika aja gitu. Nggak bisa, tidak bisa nggak gitu. bisa. Karena harus sesuai dengan Pancasila. Ideologi negara kita ya. apa? Pancasila ya harus nurut lah, harus sesuai dengan Pancasila. Iya, jadi utamanya itu dulu, baru ke bawahnya mengikuti gitu, mengikuti. Itu baru satu ya dari menurut Surjono Sukanto. Yang kedua adalah penegak hukumnya harus menjalankan tugas dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Betul, Tias. Jadi tidak tumpul ke atas tajam ke bawah ya, pandang bulu. Jadi penegak harus hukum profesional. itu profesional. Jadi ketika misalnya keluarganya sekalipun misalnya lalu lintas gitu ya, melanggar gitu, tidak pakai helm, walaupun keluarganya sekalipun, hukum harus ditegakkan ya. Iya, wayahna gitu. ya. Iya, nggak ada tawar menawar gitu soal hukum. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Iya, betul. Ya bisalah adik-adik di rumah bisa menilai lah bagaimana penegakan hukum di kita. Silahkan menganalisis saja. Lalu masyarakat nih, poin ketiga masyarakat. Jadi masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dan mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan juga perlunya hukum bagi kedua masyarakat. Jadi kadang-kadang masyarakat ini ada istilah hukum itu dibuat untuk dilanggar, ya. Sebenarnya itu peribahasa yang salah ya. Justru hukum dibuat itu untuk ditaati seperti itu ya. Jangan sampai hukum inilah misalkan bisa bisa dibeli lah atau misalkan bisa ditawar. Sebenarnya tidak, dan masyarakat harus punya kesadaran sendiri bahwa hukum itu ada dan harus dilaksanakan dan juga ditaati. Jangan sampai dipahami, diketahui tapi tidak dilaksanakan, betul ya. Iya, betul. Karena akan berbalik kepada kita Jadi sendiri. bumerang. Lalu yang selanjutnya ada sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Nah, tenaga manusia atau SDM-nya yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, itu tentang sarana betul. dan Jadi keefektifan hukum itu ketika sarana dan prasarana juga terpenuhi. Misalnya kita itu tidak boleh menyeberang jalan sembarangan, misal ada aturannya seperti itu, tapi zebra crossnya nggak ada, jembatan penyeberangan nggak ada. Gimana kita mau menjalankan hukum gitu? Sementara pas sarananya nggak ada. Iya, pasti akan melanggar kan. Atau misalnya lampu merah nih, banyak ya di sekitaran sini mungkin belum ada ya lampu merah. Kalau kita seenaknya belok-belok gitu, terjadi kecelakaan, aturannya ada tapi ya gimana mau melaksanakan gitu. Sementara sarana dan prasarananya kadang-kadang tidak ada. arah misalkannya arah belok kiri, belok kanan, kan berhenti, stop gitu kan. Ya, jadi sarana sangat perlu lah, sangat penting ini guna untuk mendukungnya penegakan hukum terutama di Indonesia. Jadi sarananya itu ketika sudah ada ya jangan dirusak juga ya, Pak. Kadang-kadang kan kalau sudah ada dirusak. Iya, ya harus dijaga juga. Selanjutnya kebudayaan. Nah, ini kebudayaan ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, betul ya. Iya, jadi hukum itu harus dijadikan budaya. Jangan sampai yang tadi membudayakan hukum. Iya, jangan sampai yang kata Bapak tadi yang ketika hukum itu ada untuk dilanggar, jangan sampai itu menjadi kebudayaan ya. Nggak boleh, jadi harus dihentikan dari sekarang biar tidak jadi kebudayaan gitu. Jadi harus membiasakan hal yang tidak biasa. Misalnya tidak biasa sekarang nih zamannya corona, biasa nggak pakai masker kemana-mana, tiba-tiba harus pakai masker, ya itu kan budaya. Jadi harus bisa membudayakan. Iya, betul. Di zaman sekarang ya wayahna harus pakai masker kemana-mana gitu kan. Apalagi sekarang pemerintah lagi menggalakkan program 3M itu, Bu Tias ya, menjaga jarak, lalu mencuci tangan, juga memakai masker gitu kan. Ya, betul sekali. Selanjutnya Bu Tias, yang selanjutnya itu ada peran lembaga penegak hukum. Tadi kan kita sudah disinggung nih sedikit soal lembaga penegak hukum itu kan yang menjalankan itu pasti harus ada penegak hukum. Yang pertama itu ada
Polri nih, Kepolisian Republik Indonesia ini sebagai penegak hukum juga. Jadi Polri itu lembaga yang berperan untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ketika misalnya tadi ada konflik, maka Polri itu seharusnya berperan penting ya. Berperan penting, harus tahu di masyarakat itu sepertinya ada kelompok yang berkonflik nih. Gimana nih harus apakah dimusyawarahkan, apakah dilanjutkan ke jalur hukum, itu berurusannya yang pertama itu kepada Polri. Jadi Polri ini ada undang-undang yang mengaturnya itu adalah pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002. Tentang kepolisian negara Indonesia ya. Jadi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, lalu melarang setiap orang meninggalkan dan memasuki tempat kejadian perkara. TKP ya, ada garis polisi itu ya, polis lain. Orang Indonesia ini biasanya suka kepo gitu Pak. Ketika misalnya dibuka. Iya, ada kejadian saya pembunuhan ya contohnya. Rame. Wah rame mau lihat gitu ke rumahnya, seharusnya itu gak boleh karena akan barang bukti itu misalnya kan polisi itu akan mencari sidik jari ya Pak. Ketika kita udah acak-acak lah jadi sidik jari kita, nanti kita jadi tersangka malah gitu. Malah kita yang tadinya tidak tahu apa-apa. Iya, makanya ketika terjadi hal seperti itu, kita harus menjauhi TKP karena polisi akan bekerja di situ untuk mencari bukti. Betul. Lalu peran polisi juga harus membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Ketika misalnya tadi ada pembunuhan, sepertinya tersangkanya si A, si B, si C, maka orang-orang tersebut harus diserahkan, diberi keterangan gitu ya. Dimintai keterangan oleh penyidik ya. Lalu menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan, memeriksa tanda pengenalnya. Ketika misalnya nih ada kayaknya tanda-tandanya ini mau melakukan kejahatan. Polisi itu ketika di jalan sekalipun saya lihat kayaknya gerak-geriknya copet gitu ya, harus menghentikan gitu. Jangan udahlah biarin aja gitu, udah belum nyopetnya gitu, enggak juga gitu ya. Betul, harus sigap ya Bu Tias, jangan sampai terjadi dulu. Jadi baru ditangkap. Ya. Lalu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. Saksi ahli ya. Ya, ketika mungkin kalian pernah dengar yang soal kopi sianida yang Jessica kan itu sulit Jessica ya. Soal sianida, pokoknya hal-hal yang sulit gitu untuk dipahami oleh orang awam, baik oleh kepolisian sekalipun gitu. Maka harus dipanggillah orang-orang ahli untuk membuka nih apa itu sianida dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ini kebanyakan orang itu nggak mau jadiin saksi Bu Tias. Ya karena takut tersalahkan. takut salah ngomong, akhirnya yang tadinya hanya saksi jadi tersangka. Iya betul. Itu. Karena kalau di hukum itu ketika kita berucap itu harus dipikirkan dulu gitu, apa nih efeknya. Ketika saya pernah dengar satu kasus, tapi saya lupa kasusnya apa. Jadi ada supir taksi, dia itu ngebawa penumpang, yang satu itu cowok, yang satu cewek, tapi si ceweknya itu meninggal, ya dibunuh gitu ya. Supir taksinya itu memberi kesaksian, oh iya Pak, saya lihat tapi ceweknya sepertinya udah nggak sadar. Terus kata polisinya, Bapak melakukan apa? Ya saya diemin aja. Ya jadi dia yang tersangkanya. Gitu, makanya hati-hati ketika memberikan kesaksian gitu ya. Kadang-kadang begitulah, yang saksi itu pada nggak mau itu, takut bahasa Sunda mah kacaletot gitu ya. Kacaletot ngomong. Jadi yang tadinya tidak tahu jadi malah jadi diinterogasi gitu akibat salah ucap gitu ya. Iya betul kali. Jadi kita harus pinter lah kalau urusan hukum gitu ya. Lebih baik bilang nggak tahu aja sekaliannya daripada harus manjang gitu ya. Jangan mengira-ngira. Kalau memang betul nggak tahu ya nggak tahu gitu. Kalau misalkan tahu ya silakan gitu kan. Jangan setengah-setengah. Ya lalu selanjutnya mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jadi ketika misalnya satu kasus ini sudah diambil penyidikannya, lalu diserahkan kepada kepada penuntut umum, baik itu jaksa, hakim dan sebagainya. JPU biasanya jaksa penuntut umum ya. Lalu mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang. Ketika biasanya sih kalau yang berhubungan imigrasi itu banyaknya narkotika gitu. Karena orang-orang luar ya. Ya, misalnya dari Cina gitu, orang Cina masuk ke Indonesia. Udah tahu nih polisi itu udah tahu kayaknya bakal ada orang Cina kesini bawa narkoba. Nah itu bisa meminta pihak imigrasi, orang ini tolong ditahan dulu gitu ya. Kemarin kan yang dihukum mati itu kan dari Nigeria gitu kan, dari negara-negara luar betul. Yang baik itu mau tahu atau tidak tahu,
aturan di Indonesia misalnya ketika kalau tidak salah ya Pak, di Brazil itu boleh menggunakan ganja. Aturannya itu di pemerintahannya itu boleh menggunakan ganja. Sementara di Indonesia itu tidak boleh. Walaupun orang Brazil itu kekeh, di negara saya boleh gitu. Tapi ketika dibawa ke Indonesia ya wayahnya. Iya, wayahnya tidak boleh tidak gitu. Boleh. Karena hukum di kita karena hukum aktif harus dilakukan di tempat itu juga. Iya, betul. Lalu memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pengawas negeri sipil. Jadi ketika misalnya tadi jaksa tadi misalnya, Pak Polisi kayaknya ini saya mau barang bukti lebih di bagian ini misalnya, maka polisi harus siap. Oke, saya akan cari bukti di bagian ini gitu. Lalu yang selanjutnya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidikan penyelidikan yang dilaksanakan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut dan masuk akal. Ya, masuk akal misalnya ketika kita melanggar nih, suruh makan rumput gitu ya, aturannya ya itu tidak masuk akal gitu ya, hukuman seperti itu. Jadi yang wajar-wajar aja gitu. Lalu dalam lingkungan jabatannya, ketika misalnya polisi itu kan menegakkan hukum di masyarakat, tapi dia menegakkan hukumnya militer misalnya, kan itu beda jabatan gitu ya, beda kewenangan gitu. Kewenangan jaksa misalnya dia ambil alih, nggak bisa juga gitu. Jadi ada jabatan-jabatannya gitu. Sesuai dengan jabatannya. Ya, ini lanjutnya adalah selain tadi ada Polri yang lembaga penegakan hukum, lembaga penegak hukum juga ada Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi lembaga penegak hukum. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Jadi penuntutan ini merupakan tindakan jaksa ya untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan juga diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi ini sudah tadi di Polri sudah beres ya, disidik, dilidik, langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tinggal kejaksaan nanti akan menuntut sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat. Betul. Jadi yang menuntut kita salah itu adalah jaksa penuntut misalnya, umum. Jaksa pengennya pembunuhan itu 20 tahun misalnya penjara atau seumur hidup, itu yang meminta hukumannya itu adalah jaksa gitu. Tapi nanti yang akan memutuskan adalah hakim ya, sesuai dengan keterangan. Jadi ada saksi, dua kubu ketika persidangan itu, ada yang membela, ada yang mengadili, menuntut. Jadi nanti kita belajar lebih lanjut lah Pak ya. Nanti itu. Kalau misalkan garis besarnya ada yang, kalau yang menuntut pasti jaksa penuntut umum, kalau yang membela pasti kalau nggak kuasa hukumnya ada pokoknya dari advokat pengacara LBH lah, lembaga bantuan hukum lah seperti itu. Iya. Lalu pelaku pelanggaran pidana ini akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Jadi kalau sudah duduk di kursi panas itu ya. kursi panas ya, karena tegang gitu ya. Tegang. Jadi itu sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan juga sudah ada barang bukti dan didukung oleh 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi seperti itu. Iya betul. Jadi hukum itu kita tidak bisa menghukum seseorang ketika tidak ada bukti dan saksi. Makanya tadi TKP tidak boleh diacak-acak sama warga itu karena butuh bukti. Barang bukti dan juga saksi itu kan harus betul-betul. Iya. Dan saksi juga sebetulnya bisa dilindungi identitasnya gitu, biar nggak diarah lah kalau bahasa Sunda. Iya, diintimidasi. Dan juga intervensi gitu, boleh diintervensi. Jaksa udah yang lalu, ini adapun untuk menjadi tugas dan wewenang kejaksaan itu ada 3 bidang. Yang pertama itu ada bidang pidana. Ya, nah, jadi pernah dengar apa sih ya kalau kita nonton berita berkaitan soal pidana itu sering sekali. Jadi ketika melakukan tuntutan, jadi kekuatan hukumnya itu tetap. Jadi kalau pidana itu berkaitan satu orang dengan negara gitu ya. Kalau pidana itu, jadi hukumannya itu
tidak bisa menawar kalau dengan negara. Beda dengan hukum perdata. Hukum perdata itu antara orang dan orang gitu. Perceraian, ya perceraian, terus waris. jual beli, waris itu beda lagi. Bisa diselesaikan, bisa damai gitu ya. Tapi beda dengan pidana ketika pembunuhan. Walaupun misalnya nih Pak ada kejadian ya di daerah Tangerang atau Banten gitu. Ya Banten, Tangerang ya. Terus orang tua adiknya itu membunuh kakaknya. Orang tuanya itu ketika anaknya mau diambil nih sama polisi, dia bilang, udah Pak, saya mah ikhlasin aja anak yang satunya karena anaknya tinggal satu lagi kan, nggak mau kalau anaknya dipenjara gitu. Sementara kan hukum pidana berjalan gitu. Karena kasusnya kan pidana itu ya. Jadi antara orang dan negara nggak bisa hak hidup seseorang diikhlaskan begitu saja betul. gitu. Harus. Nah di sini jaksa bertugasnya untuk menuntut nih di hukum pidana. Lalu ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi yang tadi, jadi antara orang dan orang nih kalau perdata itu. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan gitu ya. Lalu yang selanjutnya dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan dan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat. Seperti kalau di Indonesia sering banget yang yang semua Tuhan disatuin tuh ada gini yang itu. Nah itu juga aliran sesat kan. Kalau di Indonesia itu agama yang diakui ya agama yang sudah diakui yang boleh. Ketika kita menganut agama atau aliran yang sesat, maka yang nggak bisa juga gitu ya. Lalu pencegahan penyalahgunaan ya, penodaan agama nih yang kemarin rame nih, penodaan agama. Lalu penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal, itu tugas dari bidang-bidang di Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada peran hakim nih. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara atau PTUN, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut penegak keadilan, dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi tidak punya kepentingan dengan legislatif dan juga eksekutif. Tidak bisa ditekan ya. Ketika misalnya ada kasus atau deliknya itu menyangkut presiden nih misalnya, kata presiden, saya nggak mau diselidiki, harus dibantu, nggak bisa. Udahlah saya mah meskipun putuskan seorang tidak bersalah. Meskipun lembaga eksekutif tapi nggak bisa. Tidak bisa menekan hakim gitu ya. Karena hakim itu kan sudah disumpah ya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Iya betul sekali. Tapi kemarin gedungnya kebakaran ya Bu Tias. Nah itu ketika gedung kebakaran itu ya semoga berkas-berkasnya yang masih ada lah, kasus gitu. Yang sedang berjalan itu masih ada. Ya apalagi yang itu yang koruptor yang besar sekali gitu ya, itu kenapa yang melibatkan jaksa juga ya. Jangan sampai itu datanya hilang tiba-tiba. Kasusnya tidak bisa berjalan karena saksi hilang. Dan bukti berkasnya tidak ada gitu. Nggak bisa itu, nggak boleh. Betul. Selanjutnya ini kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan juga memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi hakim itu kan tugasnya mengadili. Kalau sudah ketok vonis berarti sudah tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Iya, jadi tidak boleh terpengaruh oleh apapun gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kalau kuasa hukum akan mengajukan banding. Ya, sampai pra-peradilan terakhir itu PK. Kalau ketika PK putusannya seperti itu ya sudah itu tidak bisa mengajukan karena sudah sifatnya final PK itu kan. Lalu hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu hakim Mahkamah Agung yang disebut hakim agung. Iya.
Jadi peradilannya itu di bawah Mahkamah Agung. Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, pokoknya berkaitan soal peradilan umum itu Mahkamah Agung. Jadi yang mengurus itu Hakim Agung. Lalu yang kedua itu hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi. Ya, selanjutnya ada peran advokat. Advokat ini pembela tersangka nih. Jadi ya walaupun pembela juga emang tugasnya seperti itu ya, Pak ya. Tugasnya membela. Iya, tugasnya membela dalam penegakan hukum. Melayani kliennya supaya ya menang lah. Ya supaya menang, tapi ya jadi itu hakimnya harus pintar-pintar menilai apakah benar orang tersebut pas untuk dibela atau ya gitu loh. Hakim yang menilai nanti. Lalu peran advokat ini orang yang berprofesi sebagai jasa hukum, baik dalam maupun luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan sebagainya. Jadi orang-orang Indonesia ini suka, mohon maaf, kurang ngerti hukum gitu. Kayak tadi supir taksi gitu ya. Udahlah, kuasa hukum saya yang berbicara. Iya, seharusnya lebih baik kuasa hukum karena ketika salah ngomong kayak supir taksi tadi, ya bahaya. Kita yang salah gitu. Jadi harus didampingi oleh kuasa hukum. Pak, apa yang harus saya ucapkan gitu. Jangan sampai salah tangkap dan banyak nih di Indonesia gitu ya, salah tangkap akhirnya di penjara. Baru 30 tahun kemudian ternyata ini salah orang nih. Salah orang gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi di sini juga penting sekali peran advokat ini untuk membela apakah kliennya ini benar bersalah atau tidak gitu ya. Iya, untuk pengetahuan ya Bu Tias, advokat juga ini diatur dalam undang-undang Bu Tias. Jadi yang namanya advokat ini punyai aturan undang-undangnya, yaitu nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Itu tentang Bu Tias. Ya, di dalam pasal tersebut ada syarat-syarat sebagai advokat nih. Kalau misalnya kalian suatu saat mau nih menjadi pengacara nih ya, ada syaratnya. Cita-cita jadi advokat nih, ada syarat-syaratnya nih. Iya, dengarkan nih. Yang pertama itu sebagai warga negara Republik Indonesia tentunya ya, nggak boleh Amerika tiba-tiba jadi advokat di sini gitu, enggak. Lalu bertempat tinggal di Indonesia jelas gitu ya, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, jadi double gitu jabatannya. Saya mah sebagai misalnya camat tapi merangkap sebagai advokat. Nggak bisa gitu ya. Lalu berusia sekurang-kurangnya 25 tahun ya, biar ya soal hukum itu emang harus sudah molotok ya. Ya harus matang gitu ya karena sudah matang, tidak bisa dikira-kira gitu kan. Lalu berijazah sarjana, latar pendidikannya hukum ya, tentu. minimal sarjana hukum ya. SH itu ya. Lulus ujian dengan organisasi. Jadi advokat ada ini juga ya seleksi untuk jadi advokat sampai harus ada lulus ujian. Iya, jadi ketika sudah lulus nih, misalnya sarjana hukum, tidak bisa langsung jadi advokat. Otomatis nggak bisa ya. Iya, harus ada lisensi dulu dari. Lisensi harus lulus ujian dulu bahwa yang ini sudah bisa menjadi advokat. Sepertinya gitu. ada nih perhimpunan advokat seluruh Indonesia. Iya betul. Jadi tidak hanya sarjana jadi gitu, enggak. Jadi harus ada ujian-ujian lain. Lalu magang sekurang-kurangnya 2 tahun di terus kantor. Terus menerus ya. Iya. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Nah, ini nih Pak, anak sekarang itu kan suka bukan lagi nakal gitu ya, jadi kecenderungan kejahat gitu ya. Jangan sampai nama kalian rusak duluan gitu. Sebelum ya ketika kalian dewasa, saya pengen jadi advokat, tapi kalian nggak bisa gara-gara ada di SKCK-nya misalnya pernah tawuran gitu ya, tawuran gitu waktu SMP. Masuk buku black book. Iya gitu. Nah, jangan sampai rusak gitu ya masa depan gara-gara hal seperti ini gitu. Apalagi punya cita-cita yang bagus lah gitunya, akhirnya tidak bisa gara-gara hal-hal sepele gitu ya. Ya, terus yang terakhir adalah tentunya harus berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab. Tentu itu harus ada. Ya. Dan mempunyai integritas yang tinggi. Jadi seolah-olah harus punya prinsip hidup bahwa saya harus jadi advokat gitu kan. Yang baik. Yang tidak hanya dibayar baru bekerja. Jadi orang yang perlu bantuan pun yang nggak punya duit harus bisa dibantu. Iya, betul. Tugas advokat nih ada yang secara khusus nih Pak. Yang pertama yang ini membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak secara disidangkan atau diputuskan perkaranya ya, dan sebagainya. Banyak nih tugas advokatnya. Iya betul. Ya jadi makanya harus dewasa dulu, harus matang dulu nih karena tugasnya banyak ya.
Lalu tidak boleh memutarbalikkan peristiwa. Jadi jangan sampai ketika misalnya nih si tersangkanya itu dia tahu dia salah gitu ya, sudah membunuh terbukti gitu. Tapi dia memutarbalikkan fakta misalnya. Karena misalkan ya karena bayarannya besar misalnya. Oke, kita faktanya kita balikan biar siapa yang disalahkan itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, lalu hak sebagai advokat juga yang pertama itu advokat itu bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara. Membela kliennya ya. Iya, jadi bebas membelanya itu mau mengatakan apapun itu bebas. Tapi harus berpegang teguh pada kode etik profesi ya dan peraturan perundang-undangan, tidak memaki-maki gitu ya ketika persidangan. Tidak, apabila misalkan saya boleh berpendapat bebas nih, tapi keluar dari etika kode etik sebagai advokatnya tidak boleh. Iya, betul. Jadi ketika bebas terukur lah. Iya. Atau bebas terbatas gitu. Iya, jadi sopan santun sekalipun ketika persidangan, saya pernah lihat persidangan pidana itu sangat betul, kursi panas itu karena semua tegang, walaupun penonton juga tegang gitu. Semua tegang. Karena apalagi semuanya mau diputuskan ya. Ya, sopan santun, etika berbicara itu semuanya diperlihatkan. Bahkan hakim bisa menegur ketika ada yang ngobrol misalnya. Gak sopan gitu. Hakim pasti akan menegur gitu ya. Lalu advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dan tetap berpegang pada kode etik. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ya maupun pidana. Ya, ketika misalnya dia salah membela, seharusnya itu si kliennya salah tapi bebas misalnya, tidak bisa dituntut balik. Oh, ini pengacaranya nih yang bikin kacau nih. Nggak bisa gitu. Kecuali kalau sudah terbukti terima suap, itu beda cerita. Lalu selanjutnya advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Jadi ketika advokat ini akan menyelidiki, jaksa juga menyelidiki, jadi jaksa dan advokat ini punya hak untuk meminta dokumen, identitas, misalnya kayak di bank. Tadi ada undang-undang konsumen, tapi si konsumennya itu di banknya ini kan ada identitas nih, jaksa atau advokat ini butuh nih identitas ini, maka diperbolehkan untuk meminta identitas itu gitu. Lalu advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien ya, termasuk pelindungan juga berkas-berkas nih, dokumen terhadap penyitaan dan pemeriksaan serta pelindungan terhadap penyadapan alat komunikasi elektronik dan advokat seperti itu. Ya, jadi ketika sama si kliennya sedang berbicara, misalnya walaupun di dalam penjara sekalipun, tidak polisi nggak boleh nguping ya. Karena itu urusannya udah privasi ya antara klien dengan advokat. Ya. Lalu advokat juga tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan masyarakat. Ya. Ini selanjutnya adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat, diantaranya harus berikut. Kita lagi mengulas advokat nih. Ya. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan yang pertama jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, latar belakang sosial dan budaya. Tidak bisa ya. Semuanya sama pokoknya. Kalau sudah jadi klien ya harus jadi tanggung jawabnya. Saya orang Sunda nih, saya mau membela orang Sunda aja gitu. Nggak boleh. Bisa. Jadi harus profesional tadi. Meskipun si advokatnya orang itu yang Sumatera ya, orang Medan itu kan kebanyakan ya Batak gitu kan kalau advokat, tapi kliennya misalkan orang Sunda ya tetap harus dilayani ya. Yang sulit itu ketika beda agama nih, misalnya kasusnya itu soal konflik agama, misalnya Kristen dan Islam. Nah, si advokatnya itu misalnya Kristen yang menghinanya itu Islam misalnya. Nah, itu juga kita harus profesional ya, walaupun agama kita tidak bisa ya, harus dilayani lah. Lalu advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Harus serba rahasia ya, tidak bisa diumbar ke sana kemari. Ya, misalnya identitasnya ini, misalnya pelanggarannya ini, dikasih tahu. Atau misalnya identitas wajah ketika misalnya si tersangkanya ini adalah anak-anak. Karena anak-anak itu dihukum itu tidak boleh diperlihatkan wajahnya, identitasnya dan sebagainya. Maka advokat ini harus benar-benar menjaga gitu. Walaupun dia tersangka sekalipun gitu ya.
Selanjutnya, advokat ini dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Tadi tidak boleh ya ASN atau PNS menjabat Ya, menjadi double advokat gitu. double. Lalu advokat dilarang yang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat juga yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Itu tentang advokat ya anak-anak. Selanjutnya, ini lembaga penegak hukum ya. Selain tadi Polri, juga jaksa, lalu hakim, lalu advokat. Ini selanjutnya adalah Bu Tias, KPK ya? Iya betul, KPK nih. Peran Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Jadi anak-anak, KPK adalah kepanjangan tadi ya sudah dijelaskan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi. Jadi sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi tujuan dibentuknya KPK ini adalah untuk mengatasi dan juga menanggulangi serta memberantas korupsi yang kita tahu semakin merajalela ya dari level bawah sampai level atas, tidak luput dari yang namanya korupsi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu, korupsi itu pasti selalu ada gitu. Takutnya ini sudah menjadi budaya gitu ya Pak. Dianggap hal wajar itu bahaya hal biasa gitu. Pirage 2.000, pirage 5.000. Dah damai gitu ya. Kata-kata damai tapi korupsi akhir-akhirnya. Contoh kecil lah di sekolah misalkan dulu beberapa bulan ke belakang waktu masih sekolah misalkan jajannya di kantin. Tiba-tiba belanjanya misalkan 10.000 bayarnya 5.000, itu juga termasuk korupsi. Atau beli itu Darmaji. Ya. Itu berarti korupsi kecil-kecilan ya. Dari hal boleh. kecil, jangan sampai itu menjadi budaya dan kebiasaan. Nantinya ketika kalian nanti sudah jadi pejabat atau misalkan pemangku kejabatan, menganggap itu hal yang wajar. Padahal itu tidak boleh. Jadi tanamkanlah pendidikan anti korupsi ini sejak dini ya. Ya, untuk Komisi Pemberantas Korupsi ini tugasnya itu untuk mengawasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Betul. Sudah jelas ya, memberantas berarti harus sampai habis nih korupsi ini ya. Memusnahkan. Iya, seharusnya tugasnya itu. Berarti tugasnya masih panjang. Iya. Selama manusia ada ya pastilah sedikit-sedikitnya. Jadi ketika KPK akan dibubarkan, jujur saya tidak setuju ya Pak. Sangat tidak setuju. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, KPK ini mempunyai tugas. Yang pertama itu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor ya, tindak pidana korupsi. Jadi instansi yang berwenang ini apa aja sih? Polisi, yang tadi polisi, jaksa. Jadi KPK ini harus bekerja sama gitu. Berkoordinasi ya. Jangan sampai salah komunikasi jadinya. Atau main sendiri ya. Iya. Misalnya mau menggerebek nih, misalnya mau OTT. Operasi tangkap tangan. Iya, operasi tangkap tangan. Maka KPK juga harus minta izin ke polisian ya. Nggak tiba-tiba gerebek rumahnya aja gitu. Nggak. Lalu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harus ada ya supervisi. Supervisi itu pengawasan ya Pak ya. Jadi ketika instansi walaupun tadi harus koordinasi misalnya sama kepolisian, tapi di satu sisi juga mengawasi ini polisi ada suap menyuap atau tidak, jaksa gimana gitu, tetap harus mengawasi gitu ya. Lalu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ini KPK juga bisa ya menyelidiki, menyidik dan juga menuntut langsung terhadap pelaku-pelaku korupsi. Polri tadi ya Pak ya. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi berupa edukasi, mungkinnya tindakan pencegahan itu edukasi kepada ya masyarakat luas lah tentang bahaya laten korupsi ini. Iya, jadi tidak membudaya tadi ya. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah supaya transparan, misalkan ada audit misalkannya dari KPK. Iya betul, ketika sama BPK Badan Pengawas Keuangan Negara, KPK juga mengawasi gitu. Dan harusnya dia laporkan kepada seluruh warga Indonesia gitu. Misalnya betul. Kan anggaran APBD negara itu katanya ya Pak, saya juga belum lihat uangnya segimana. Katanya 2.000 triliun, mungkin satu ruangan itu penuh uang. Nah, si KPK ini harus mengawasi 2.000 triliun ini untuk apa aja gitu. Apakah jelasnya kemana, tepat sasaran enggak ya? Ada nyelip enggak 1 juta gitu ya, itu juga harus ini. Nah, selain memiliki tugas tersebut yang tadi dijelaskan di atas, komisi ini juga memiliki beberapa wewenang.
Ya, sebagai berikut. Yang pertama, wewenangnya itulah mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Lalu menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi terkait. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Itu wewenang KPK, Bu Tias. Ya. Lalu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman kepada asas nih Pak. Yang pertama itu asas kepastian hukum. Tadi ketika ada aturannya, maka kita bisa menjalankannya gitu ya. Jadi ketika misalnya nggak ada aturannya, maka hukum itu tidak bisa berjalan gitu. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ya, Ya. landasan yuridis ya. Iya betul. Peraturan perundang-undangan nih. Iya, jadi kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya. Ketika misalnya wewenang KPK itu tadi sudah disebutkan, terus dia membuat wewenang baru, misalnya menggerebek tanpa bilang ke polisi dan sebagainya, tanpa izin dan sebagainya. Tanpa koordinasi. Iya, di undang-undang itu tidak boleh misalnya, yang nggak bisa juga gitu ya. Jadi harus ada hukumnya. Ketika dihukumnya, KPK berhak untuk menggerebek tanpa persetujuan siapapun. Ada aturan misalnya tertulis ya, bisa baru dijadikan landasan. itu bisa dilaksanakan. Yang kedua itu keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Tidak ada pembedaan ya, tidak membeda-bedakan. Tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi walaupun KPK ini mencari korupsi, jangan sampai di dalam KPK-nya sendiri ada korupsi gitu. Jadi tadi masyarakat itu berhak memperoleh informasi ketika misalnya KPK OTT nih 2 triliun misalnya dari pejabat A. Masyarakat perlu tahu setelah di OTT si uangnya kemana? Apakah Balik kembali lagi ke kas negara? Iya, ke negara. Jangan sampai jadi tanda tanya besar. Apakah dipakai misalnya? Apakah ke kas KPK? Nah itu, jadi masyarakat itu wajib perlu transparansi ya. Wajib transparan gitu masyarakat. Kita betul. pun kalau misalnya nggak dikasih tahu, kita harus menuntut ini mana Berhak ya, kita penyelesaiannya. masyarakat, kita rakyat harus bisa bersikap kritis ya, harus tahu. Lalu akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tadi masyarakat ini tertinggi, kita ini tertinggi di atas semua gitu ya. Lalu ada kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Jadi kan apalagi KPK ini berhubungan dengan uang, pasti soal kesejahteraan ya berkaitannya. Jadi si uang ini harus betul-betul dijalankan dengan baik gitu. KPK-nya ya. Lalu ada proporsionalitas nih, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban KPK. Tidak tumpang tindih antara tugas dan wewenang, tanggung jawab, jangan sampai pacar kokot lah kata bahasa Sundanya, harus proporsionalitas. Iya kan, kalau dulu ada cicak versus buaya ini. Kita tahu KPK dan Polri ya seperti itu. Iya, jadi tangannya itu campur tangan gitu, antara KPK sedang mengusut kasus ini tapi ada campur tangan polisi, jadi bingung nih penyelesaiannya seperti itu. Lagi lah hal seperti itu. Jadi harus selaras lah ya semua lembaga negaranya. Benar. Itulah anak-anak mengenai materi tentang perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia bagian pertama. Nanti kita lanjut lagi di bagian selanjutnya tentang perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Mungkin anak-anak makin penasaran nih tentang hukum di Indonesia. Sementara hukum ini kan ya istilahnya, kalau yang ini menggreget ingin tahu seperti apa sih hukum itu, nanti kita bahas selanjutnya di episode selanjutnya seperti itu ya Bu Tias. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga kepada Bu Tias yang sudah memandu acara ini. Mudah-mudahan kita bisa kalian yang tentunya bisa mendengarkan kembali di episode selanjutnya, dan juga kita semua bisa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melaksanakan BDRI ini. Dan jangan lupa jaga 3M-nya, menjaga jarak, mencuci tangan, juga memakai masker. Ya, silakan Bu Tias. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.